Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami di channel Berani Belajar. Mari kita belajar sepanjang hayat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat Microsoft Form. Perlu Bapak ketahui, pada pertemuan hari yang kedua ini kita akan berbicara tentang Microsoft Form. Di antaranya adalah review tentang Microsoft Form, yang kedua memulai Microsoft Office Form, kemudian membuat form dan quiz, fitur dasar Microsoft Form, pertanyaan pada Microsoft Form, menambahkan gambar video pada pertanyaan, section, merubah tema, settingan, membagikan form, dan mendownload hasil dan menganalisa form. Itu nanti yang akan kita pelajari saat kita membuat form. Baiklah, kita langsung menuju ke materi kita. Yang pertama, kita buka browser kita. Biasa kita masuk di office.com, terus kita sign in menggunakan akun Bapak Ibu, datang pintar.com. Kita masuk, langsung masukkan password, boleh yes, boleh no. Terus kita lihat di sini Bapak Ibu ada beberapa icon. Kita masuk di form, klik form di sini. Kita klik form, nanti akan terlihat di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Dasarnya ada dua pilihan. Yang pertama adalah new form dan yang kedua adalah quiz. Di sini yang sudah saya buat untuk form Bapak Ibu, ya ada dua pilihan, new form dan new quiz. New form itu digunakan untuk form biasa, tapi untuk new quiz itu adalah untuk quiz. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mencoba satu persatu. Yang pertama nanti kita membuat new form, dan yang kedua kita akan membuat new quiz. Yang pertama kita klik new form. Oke, inilah penampakan dari new form. Ada di sini ada add new untuk membuat baru, ada judul di sini, ada respon, ada preview, ada tema, share, dan ada pengaturannya di sini. Oke, kita akan sebelum membuat soal, kita akan mengenalkan quiz. Ini adalah untuk membuat quiznya. Respon ini adalah untuk melihat nanti beberapa anak yang sudah mengerjakan. Kemudian di sini nanti bisa kita lihat dalam bentuk open Excel, dalam bentuk Excel Bapak Ibu. Nanti setelah anak-anak mengerjakan semua, nanti bisa kita buka dalam bentuk Excel. Dan selanjutnya adalah preview Bapak Ibu. Preview di sini adalah digunakan untuk melihat bagaimana formnya ini bentuknya. Ada dua preview, yang pertama bentuk komputer dan yang kedua bentuk mobile. Ini bisa kita lihat. Kemudian kita back, kita masuk di tema Bapak Ibu. Tema, nanti di sini ada banyak sekali tema yang bisa ditambahkan. Contoh nanti kita bisa menggunakan tema setelah kita membuat pertanyaan saja. Oke, untuk new form ini yang tugas Bapak Ibu adalah membuat formulir penerimaan peserta didik baru. Setelah mau dikasih 2 tahun dari apa ini. Oke, ini. Setelah itu nanti kita masukkan description nanti biasanya isilah berdasarkan KTP atau KK, akta kelahiran, dan KTP atau KK, akta kelahiran.
ya, kita kelahiran anak biasanya ini untuk anak SD, atau yang lain bisa nanti menyesuaikan berapa hari. Kemudian yang untuk membuat quiz, kita klik add new. Jadi ada beberapa pilihan, ada choice, ada tag, ada retake, ada date. Kita lihat juga ada ranking, ada latest, ada file dan seterusnya Bapak dan Ibu. Nanti kita coba satu persatu sehingga kita bisa explore semuanya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu kita mungkin tidak bisa semuanya Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu bisa mencoba satu persatu. Baiklah, untuk membuat formulir itu biasanya kita memerlukan yang namanya nama itu dalam bentuk teks. Kita klik teks di sini, nanti nama lengkap. Di sini ada long swear, itu jawaban panjang. Ada ini required, ini adalah wajib diisi, kita tentang wajib diisi. Di sini nanti bisa kita tambahkan, di sini lupa ada subtitle, redaction, dan enhancing. Kita bisa tambahkan subtitle adalah untuk menambahkan jawabannya. Contoh misalnya nama lengkap banyak istilah berdasarkan akta kelahiran. Itu nama lengkap. Terus yang kedua biasanya tempat lahir. Tempat lahir ini untuk sebetulnya tidak ada, maka kita hilangkan saat tentangnya kebenaran tempat lahir. Kemudian yang ketiga adalah tanggal lahir, maka kita pilih bukan pilih choice, tapi pilih tanggal lahir. Ini tetap ini. Jadi di sini bisa kita tambahi subtitle Bapak Ibu. Sini adalah kita kasih catatan. Di sini adalah bulan, hari, tahun, umur Indonesia. Nanti tinggal pilih Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin kita pakai choice saja. Tulis jenis kelamin. Di sini seperti ini bisa kita hilangkan, kita centang. Di sini laki-laki, yang kedua perempuan. Kita bisa pilih. Di sini pilihnya bisa kita klik biasa dan bisa kita kasih drop down. Terus setelah itu di sini terus alamat rumah. Kalau rumah ada lebih panjang juga tidak apa, kalau juga kecil juga tidak apa-apa. Ini jawaban panjang atau jawaban pendek mungkin. Terus kita masukkan lagi tag nama ayah. Nama ayah kita bisa copy ya Ibu, saya copy di sini. Ini adalah nama ibu. Terus kita masukkan lagi yang terakhir, misalnya adalah foto. Biasanya bentuknya adalah file upload, tetapi untuk file upload ini kita nanti memerlukan izin share dulu Ibu. Kita coba file upload. Ini folder is file upload di dulu. Nanti akan otomatis masuk di OneDrive. Kita langsung coba di sini misalnya foto yang kita butuhkan berapa, 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalnya 1, ukurannya berapa Ibu, dan seterusnya. Filenya tipenya bisa kita lihat, ada Word dan seterusnya. Kita sesuaikan, misalnya mau gambar atau apa bisa disesuaikan. Itu Bapak Ibu, kita masukkan, kita buat formulir di sana. Setelah itu kita preview Bapak Ibu, kita preview ini untuk melihat bagaimana penampakannya.
seperti ini. Nanti yang akan kita lihat nama lengkap dan seterusnya. Ini untuk tanggal nanti sudah kita sampai di sini. Oke, jenis kelamin tinggal kita klik salah satunya, alamat rumah, dan upload file. Terus ini yang dalam bentuk model, dan model seperti ini. Subjek, kita temanya temanya bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita, supaya tidak monoton seperti ini. Kita kasih misalnya kita pakai ini. Penampakannya berbeda penampakannya berbeda sekali, pilihnya untuk menarik. Oke, sudah kita rubah lagi banyak sekali Bapak Ibu, termasuk kita bisa mengambil gambar dari komputer kita, dari gambar dari WinDrive dan sebagainya, atau dari uploadan bisa kita gunakan untuk itu. Berkaitan dengan preview, kita masuk di, sebelum masuk di share, kita masuk di setting dulu. Settingannya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah who can fill out this form. Ini siapa yang bisa mengisi, atau yang bisa kita sharekan. Anyone with the link, semua yang punya ini. Yang untuk yang pertama, semua orang bisa merespon seperti yang punya link, dan ini khusus organisasi. Ya, di sini ada tanda kecil, di sini ada untuk mengupload file hanya diperuntukkan untuk yang satu organisasi. Ini contohnya nanti berkaitan dengan admin Microsoft 365 yang mengizinkan apa saja. Tapi di sini sudah diizinkan, maka untuk filenya ini juga diganti dengan linknya, diganti dengan menyertakan linknya. Jadi ketika di sini ganti linknya, maka misalnya masukkan link foto misalnya, itu bisa kita pilih yang. Terus selanjutnya adalah ada opsinya yaitu ini menerima respon. Kalau kita klik misalnya di sini tidak menerima respon, jadi sudah bisa linknya, walaupun linknya itu sudah tidak aktif. Itu ini kita kasih kita kasih pesan bahwa sudah waktu kita bisa tentang untuk bisa melakukan start update. Ini adalah untuk memulai kapan dia bisa diisi, dan end date itu kapan dia menutup. Untuk shuffle ini adalah untuk mengacak ketika quiz dan seterusnya. Ini kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara untuk share. Kita pakai share, kita klik di sini ada beberapa share Bapak Ibu, ada beberapa share. Yang pertama share link, ini pakai link, kita copy. Nah, yang kedua pakai QR code, kita QR code, nanti juga di scan pakai exam. Terus ini embed itu yang nanti akan kita masukkan di root di sini itu, dan ini adalah email itu nanti masuk di upload. Oke, nanti ini tinggal di copy, tinggal dipendekkan dengan biji atau bit.ly atau s.id. Itu yang berkaitan dengan formulir penerimaan peserta didik baru yang tadi kita menggunakan new form. Selanjutnya kita akan masuk lagi yang bagian kedua, kita akan membuat quiz. Ini new form, tidak ada skor Bapak Ibu. Skor, kita masuk sekarang di new quiz. Kita masuk sekarang kita masuk di new quiz. Kita klik, sama, penampilannya, penampakannya sama. Ini misalnya kita masuk ulangan akhir semester.
tahun pelajaran 2020-2021. Di sini kita kali deskripsi itu kita bisa memasukkan kriteria. Contoh misalnya petunjuk kuncian itu pilihlah nama yang bersangkutan. Nah, dan yang ketiga, nah terusnya dulu. Ini petunjuknya. Nah, setelah itu kita bisa masuk add new. Ini ada beberapa juga. Saya biasanya pakai multiple choice atau text. Ini selalu tertentu. Maka kita pakai multiple choice. Nah, ini perbedaannya baruku kalau di sini nanti aku ada poinnya. Terus nanti tugasnya adalah membuat soal ini, maka nanti disediakan soal-soal tertentu. Contoh misalnya di sini adalah presiden pertama Indonesia adalah ini. Kita lihat di sini. Misalnya yang pertama Pak Soeharto, yang kedua Soekarno, untuk tinggal kita tambahkan saja ke sini, dan ini Habibie, kemudian lagi ini adalah Megawati Soekarno Putri. Itu di sini langsung bisa kita kasih jawabannya dari itu. Sebenarnya kita membuat soal 10, berarti bonus 10, kita kasih skornya di sini 10, jawabannya kita klik di sini. Untuk jawabannya nanti kita kasih wajib diisi untuk melanjutkan ke berikutnya. Ini juga bisa kita kesan baru ini adalah Anda ya, itu bisa. Nah, di sini banyak lagi kurang tepat. Di sini kita kasih maaf salah. Ini mohon lagi. Ini adalah untuk respon ketika dia memilih. Itu sebenarnya yang ini tidak wajib Bapak Ibu, kemudian langsung kita lagi add new yang kedua. Misalnya kita membuat ini juga, kita membuat pilihan jawaban singkat tadi. Jawaban singkat bisa juga kita di sini. Contoh misalnya hari proklamasi kemerdekaan Indonesia jatuh pada di sini jawabannya nanti kita bisa membuat jawaban yang lain baru. Skornya misalnya di sini 20 jawabannya untuk ya ini jawaban yang sesuai. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti ini ada beberapa jawaban Bapak Ibu supaya tepat. Misalnya tanggal maksudnya tanggal 17 Agustus. Yang kemungkinan yang muncul itu bisa kita tulis. Ini kita klik misalnya tanggal 17 gitu.
Ini nanti biar bisa dikoreksi oleh sistem, kita ada beberapa ya. Terus ini ada match dan fiturnya tidak perlu kita. Ini nanti Bapak Ibu kita akan membuat 10 soal, kemudian sama nanti kita masuk di review nanti seperti ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya kita jawabannya ini untuk reviewnya, untuk modelnya seperti ini. Kita klik, kita selanjutnya adalah temanya, bentukan temanya sesuai dengan kita Bapak Ibu seperti ini. Atau kita masuk di sini settingannya kalau misalnya ini yang sudah bisa langsung kita pilih yang dulu, kita pilih langsung ini seperti ini langsung kita klik kan di sini menerima respon start tanggal berapa dan seterusnya. Jadi notifikasinya bisa dikirim ke email responden itu. Kemudian cek sama kita masuk ke share-nya kita bisa sama tadi, kita bisa memilih yang ini, yang atas dan yang bawah. Kalau yang formulir itu harus diisikan dulu ya. Kita bisa pakai QR code dan insert, kita pakai email. Kita coba copy, kita ke sini, kita baru. Ini hasilnya seperti ini Bapak. Hasilnya seperti ini. Nanti ini presiden pertama Indonesia adalah misalnya kita pilih Soekarno, kemudian selesai tanggal ini berarti 11 Agustus. View kita lihat hasilnya poin dari Anda hebat dan di sini kita sistem. Nah itu nanti untuk masuk ke analisisnya kita bisa melihat ini Bapak Ibu ada respon. Berarti ada satu yang telah mengerjakan, satu yang mengerjakan benar. Di sini ada programnya yang melihat. Dan ini juga kita bisa melihat dalam bentuk Excel, open Excel. Tapi Excel nanti dia akan gambar sendiri. Dan setelah ini hasilnya kita lihat. Tadi lupa berarti perlu adanya nama anak dan seterusnya, nanti kita tambah sehingga nanti identitas anak tidak tertinggal. Kalau seperti ini nanti identitas anak tidak ada, karena pasti harusnya yang pertama adalah anak dulu, baru kita kasih stasiunnya. Oke, seperti ini nilainya sudah ada pertama dan seterusnya. Ini butuh nama tadi. Oke, itu yang berkaitan dengan bagaimana cara untuk membuat form. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima